Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurfiana Fitri dengan nomor NIM 25181420130006 dari program RPL S1 Keperawatan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah dan pemikiran Muhammad Natsir dalam dakwah Islam, di mana untuk memenuhi tugas mata kuliah Keyarsian dan Pemikiran Muhammad Natsir dengan dosen pembimbing Bapak Afridian Wirahadi Ahmad, SE, MSc AK. Langsung saja mengenai sejarah singkat Muhammad Natsir. Muhammad Natsir lahir pada tanggal 17 Juli 1908 di Alahan Panjang, Sumatera Barat. Beliau dikenal sebagai seorang ulama, intelektual muslim, pejuang kemerdekaan, dan juga negarawan Indonesia. Sejak kecil, Natsir dikenal sebagai sosok yang cerdas dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Beliau menempuh pendidikan umum dan pendidikan agama secara bersamaan. Hal inilah yang kemudian membentuk pemikirannya menjadi luas dan terbuka. Natsir tidak hanya memahami ilmu agama, tetapi juga memahami ilmu sosial, politik, dan pendidikan modern. Dalam perjalanan hidupnya, Muhammad Natsir aktif dalam organisasi Islam dan perjuangan bangsa Indonesia. Beliau pernah menjadi Perdana Menteri Indonesia pada tahun 1950. Selain aktif dalam dunia politik, beliau juga sangat dikenal dalam bidang dakwah Islam. Setelah tidak lagi aktif di pemerintahan, Muhammad Natsir lebih fokus pada kegiatan dakwah melalui organisasi Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang beliau dirikan pada tahun 1967. Organisasi ini bertujuan menyebarkan dakwah Islam secara damai, bijaksana, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, pemikiran Muhammad Natsir dalam dakwah Islam. Pemikiran dakwah Muhammad Natsir sangat menekankan bahwa Islam adalah agama yang menyeluruh. Menurut beliau, Islam tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga mengatur pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, dan kehidupan bermasyarakat. Natsir berpendapat bahwa dakwah bukan hanya dilakukan di mimbar masjid, tetapi juga melalui pendidikan, tulisan, keteladanan, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, seorang pendakwah harus memiliki ilmu, akhlak yang baik, serta mampu memahami kondisi masyarakat. Salah satu pemikiran penting Muhammad Natsir adalah pentingnya pendidikan Islam. Beliau percaya bahwa pendidikan merupakan jalan utama untuk membangun umat yang maju dan berakhlak. Menurutnya, generasi muda Muslim harus memiliki keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum agar mampu menghadapi perkembangan zaman. Selain itu, Muhammad Natsir juga menekankan pentingnya persatuan umat Islam. Beliau mengajarkan bahwa perbedaan tidak boleh menjadi penyebab perpecahan. Dakwah harus dilakukan dengan hikmah, kelembutan, dan saling menghargai. Dalam berdakwah, Natsir menggunakan pendekatan yang santun dan intelektual. Beliau sering menyampaikan dakwah melalui ceramah, tulisan, diskusi, dan juga dialog. Pemikirannya banyak dituangkan dalam buku dan artikel yang membahas hubungan Islam dengan kehidupan modern. Selanjutnya, untuk nilai-nilai dakwah Muhammad Natsir, ada beberapa nilai perjuangan yang dapat kita teladani dari Muhammad Natsir. Yang pertama, semangat menuntut ilmu. Beliau menunjukkan bahwa seorang muslim harus terus belajar agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang kedua, keikhlasan dalam berdakwah. Muhammad Natsir berdakwah bukan untuk mencari kedudukan, tetapi untuk mengajak umat menuju kebaikan. Yang ketiga, sikap toleransi dan persatuan. Beliau mengajarkan pentingnya menjaga persaudaraan dan menghormati perbedaan. Yang keempat, keteguhan dalam prinsip. Walaupun menghadapi banyak tantangan, Muhammad Natsir tetap berjuang mempertahankan nilai-nilai Islam dengan cara yang damai dan bijaksana.
Baiklah, dari sejarah dan pemikiran Muhammad Natsir, kita dapat belajar bahwa dakwah Islam tidak hanya melalui ucapan, tetapi juga melalui pendidikan, perilaku, dan pengabdian kepada masyarakat. Beliau merupakan sosok yang berhasil menggabungkan ilmu, dakwah, dan perjuangan untuk kemajuan umat dan bangsa. Sebagai generasi muda, kita dapat meneladani semangat beliau dalam belajar, berdakwah, menjaga persatuan, dan memberikan manfaat bagi sesama. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan keteladanan dari perjuangan Muhammad Natsir dalam dakwah Islam. Baiklah, saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.